Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sedikit bahas tentang Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 sampai 30, di mana dalam perikop tersebut dengan judul Yesus memperingatkan Yudas. Yesus memperingatkan Yudas bahwa seseorang di antara para muridnya itu akan berkhianat kepada Tuhan Yesus, dan pada pasal yang ke-13 juga ayat yang ke-36 sampai 38, bagaimana Yesus memperingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkali Yesus. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Nah, di ini yang pertama itu memperingatkan Yudas bahwa dia akan berkhianat kepada Tuhan Yesus, kepada pemimpinnya sendiri. Yang kedua, memperingatkan Petrus bahwa dia akan menyangkali Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Dan sesungguhnya itu terjadi. Nah, saudara, tipologi yang dialami oleh Yesus dalam perjalanan pelayanannya, bahwa Yesus dikhianati oleh orang-orang di sekelilingnya, itu dimulai dari lingkaran pertama di dalam ring 1 pelayanan Tuhan Yesus, yaitu para rasul yang mengiringinya sendiri, yaitu Yudas. Nah, Yudas ini jika kita bahas, dia punya kepentingan yang bisa ditafsirkan terkait dengan politik saat itu, dan dia seorang yang punya karakter yang tamak akan uang. Nah, tapi kalau dengan Petrus, dia seseorang yang gegabah sekali, ya, punya semangat yang besar, tetapi kadang-kadang ketika berhadapan dengan situasi yang membuat dia tergoncang pendiriannya, maka dia akan berubah dan kembali tidak seperti perkataan-perkataan yang awal yang dia janjikan. Nah, Petrus mempunyai karakter seperti itu. Tetapi selain orang-orang dalam ring 1 pelayanan Tuhan Yesus, ada juga beberapa unsur yang juga ikut menghadang, menghambat, dan berusaha menghancurkan pelayanan Yesus, yaitu ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Dan mereka pada posisi ini merasa dirinya benar. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang memahami kebenaran firman, memahami hukum-hukum Tuhan, dan mereka mengagungkan agama ataupun keimamatan yang mereka jalankan, dan mereka merasa sudah paling benar. Nah, orang-orang yang sebetulnya mereka bersembunyi di balik kemunafikan mereka, bahwa dalam praktek-praktek mereka sebagai imam, mereka juga mempunyai ketamakan-ketamakan, ya, mempunyai sifat-sifat munafik, di mana mereka menyembunyikan banyak hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan pengajaran yang mereka jalankan. Di ahli-ahli Taurat, Farisi, Saduki, itu satu golongan tersendiri. Nah, tetapi ada juga kekuasaan yang ikut menghambat pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Kekuasaan pemerintahan, dalam hal ini pemerintahan penjajahan Romawi, yang berkolaborasi dengan para pemuka agama Yahudi, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat. Nah, mereka berkolaborasi untuk menghancurkan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian juga tentu aparat negara dalam hal ini tentara Romawi juga ikut, ya, berperan untuk menghambat, menghancurkan, dan berusaha untuk mencari dan membinasakan Tuhan Yesus. Nah, kemudian ada orang banyak, ya, orang banyak yang tadi mengeluh-elukan Yesus waktu Yesus masuk ke Yerusalem, ya, mereka jugalah yang berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Mereka juga yang ikut, ya, menjerumuskan, menghancurkan Yesus, menghancurkan pelayanan Tuhan Yesus, dan
orang-orang banyak yang tadi memuji berbalik untuk mengkhianati dan bahkan meneriakan salibkan Yesus. Jadi tipologi pelayanan itu akan kita alami dalam pelayanan-pelayanan kita. Ketika saudara melayani dengan tulus hati, bahwa ini akan terjadi dalam pelayanan saudara, bahwa ada ring satu pelayanan saudara juga yang akan kasak-kusuk di belakang saudara, dengan kelompok mana, dengan pihak mana, dengan orang mana, dengan orang-orang yang bisa diajak untuk ikut menjerumuskan saudara. Itu ada ring satu pelayanan saudara yang mungkin dalam tim pelayanan saudara sendiri itu pasti ada, karena tipologi itu sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Dan orang-orang itu pasti ada yang orang-orang nanti dirasuki oleh bisikan-bisikan atas nama kebenaran logika dan kepentingan-kepentingan yang sesaat, kepentingan-kepentingan pragmatis. Nah, maka orang-orang itu juga akan mengkhianati saudara. Itu ring satu saudara. Bisa ada, bisa orang-orang terdekat saudara dan orang yang sangat dipercaya. Yudas adalah seorang yang sangat dipercaya oleh Tuhan Yesus. Dia yang memegang keuangan dari kelompok yang membawa kabar keselamatan yang dipimpin oleh Tuhan Yesus. Nah, Yudas adalah orang yang dipercaya, orang yang mengelola keuangan, tapi dia punya sifat tamak yang luar biasa dan dia diduga berkonspirasi dengan pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Karena pada saat itu banyak kelompok-kelompok politik yang ada dalam masa itu, ya. Ini bisa dibicarakan panjang lebar nanti. Nah, kemudian Petrus, orang yang ya semangat luar biasa. Sebetulnya dia punya hati yang tulus dan sungguh-sungguh, tetapi orang yang mudah goyah dalam pendiriannya. Ya, jadi ketika dia merasa terancam, dia merasa ketakutan, dia akan meninggalkan komitmennya, ya. Dia akan meninggalkan ucapan-ucapannya, janji-janjinya dan lain-lain sebagainya. Ya, banyak di antara kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang suka gampang berkomitmen, gampang berjanji, gampang, wah, saya pasang badan, pasang dada. Tapi ketika situasinya berbeda, maka dia akan melupakan komitmen dan janji-janjinya. Sehingga kita tidak heran ya, dalam perjalanan pelayanan kita banyak orang yang suka mengumbar janji-janji surga, ya, bahasanya seperti itu saya istilahkan. Tapi kemudian ketika pada waktunya mereka tidak menepatinya, dan kadang-kadang mereka lupa gitu, apa yang mereka pernah ucapkan itu mereka lupa. Tapi orang yang dijanjikan itu biasanya orang yang lebih ingat terhadap ucapan-ucapan yang menjanjikannya. Orang yang dijanjikan itu akan hafal satu persatu, dia bisa urai gitu kan. Nah, tetapi kebanyakan orang yang dijanjikan itu, orang yang menerima janji itu dia lebih apa ya, memilih, ya sudahlah, namanya juga manusia gitu kan. Akhirnya begitu, seperti itu akhirnya ujung-ujungnya. Nah, untuk memaklumi janji yang diucapkan oleh seseorang tersebut. Jadi ini yang terjadi. Nah, itu Petrus. Nah, dia gampang goyah dalam pendiriannya ketika berhadapan dengan situasi yang menyulitkan dia. Nah, itu tipe-tipe seperti itu ada juga dalam kelompok-kelompok pelayanan yang berada di sekitar kita. Kemudian orang banyak ini bisa berbicara orang di dalam komunitas tersebut, ya, bisa berbicara tentang orang di luar komunitas. Jadi itu bicara tentang massa yang sudah terprovokasi, massa yang sudah memang terlanjur dibutakan oleh kebenaran-kebenaran, ya. Mereka sudah buta akan kebenaran, sudah lupa akan kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya, dan mereka akhirnya ikut termakan hasutan dan lain-lain, dan akhirnya mereka ikut meneriakan kata-kata kepada Yesus, ya salibkan dia. Nah, kemudian penguasa yang punya kepentingan, ya, penguasa yang punya kepentingan, dia harus melihat mana kelompok yang menguntungkan dia, mana kelompok yang menguntungkan secara politis dan bisa membuat kekuasaannya itu bisa bertahan, terjaga dan tidak terganggu oleh kelompok
kelompok lain ataupun ancaman-ancaman yang lain, sehingga dia akan memihak kepada yang lebih menguntungkan posisi dalam kekuasaannya. Nah, itu penguasa, dan itu bisa kita alami dalam pelayanan kita, bisa saja kita alami. Kemudian aparat, ya, aparat itu tentara ataupun alat kekuasaan negara, itu bisa ikut berperan, bisa ikut bermain dalam hal ini dengan berbagai kepentingannya, ya, dengan berbagai kepentingannya. Jadi saudara-saudara, kita tidak kaget ya ketika ada gangguan-gangguan dari luar, itu karena memang dari tipologi yang dialami oleh Yesus, ya, seperti itu. Kemudian ada ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengaku lebih benar, lebih suci, lebih hebat, lebih menguasai agama, lebih, ya, kudus, lebih hebat dalam teologi dan lain-lain sebagainya. Mereka ini juga kelompok yang juga ikut mengintimidasi, kemudian mencari-cari kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Nah, kemudian saudara, bahwa di dalam pelayanan kita ini akan dialami oleh setiap hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Ketika dia komitmen sungguh-sungguh dan tidak kompromi, maka itu akan menjadi bagian dari pelayanannya. Makanan seorang hamba Tuhan, ya, seperti itu. Jadi jangan kaget, saudara. Saya secara pribadi punya pengalaman yang banyak ketika ada yang muncul sebagai Yudas, ya, ada yang muncul sebagai orang-orang yang merasa paling benar, ya. Dan itu terjadi berkali-kali dalam pelayanan yang saya bangun. Tetapi dalam situasi seperti itu, kita kadang-kadang tidak harus kita mencari pembelaan, tidak harus kita mencari pembenaran diri, tidak harus kita mencari pembelaan. Sebab begini, ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi, kita bela, kita berdiri untuk berargumen ketika memang sudah momennya, sudah seharusnya kita berargumen. Tetapi ada hal-hal yang dimana kita harus meminta atau lebih berserah kepada Tuhan, kepada Allah, dimana Allah sendiri yang akan melakukan pembelaan itu. Jadi dalam pengalaman pelayanan, saya pribadi bukan tidak tahu bahwa ada banyak kasak kusuk di belakang-belakang, ya, ada begitu banyak cerita dari yang benar sampai hampir tidak benar dan sama sekali tidak benar. Itu banyak terjadi di belakang-belakang dengan segala kepentingan dan motivasi dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan mengumbar hal-hal yang benar ataupun tidak benar itu. Ya, banyak sekali kepentingan, banyak sekali motif-motif di balik itu. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang memang mengetahui hari-hari kami, hari-hari saya seperti apa. Nah, Yudas mengetahui hari-harinya Tuhan Yesus seperti apa. Dia bahkan bisa menentukan kapan Yesus harus ditangkap, ya, dan dia akan memberi tanda. Ya, inilah, kalau orang yang saya cium itu, ya, tangkap dia. Karena dia mengetahui sehari-hari. Tidak heran jika cerita-cerita buruk tentang kita dalam pelayanan kita, cerita tentang pribadi kita yang dibungkusi dan dibumbui dan segala macam itu akan terjadi ketika saudara mengalami perkembangan pelayanan yang makin baik, makin banyak jiwa yang datang, dan iblis tidak tinggal diam. Dia akan berusaha memakai, dia mulai goda orang-orang ring satu, saudara, untuk mulai menjerumuskan saudara, untuk mulai menghancurkan kredibilitas saudara, supaya saudara tidak bisa berkembang dalam pelayanannya, tidak bisa menyelamatkan jiwa lewat pelayanan saudara. Nah, ini sesungguhnya sudah terjadi pada masa Yesus, sehingga kita tidak perlu kaget lagi. Jangan kaget lagi. Ini akan terjadi kepada setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau melayani. Tetapi saudara, ketika masanya maka kebenaran itu akan muncul. Seberapapun kuat mereka menghambat kebenaran itu akan muncul sebagai pemenang di waktunya yang Tuhan mau.
Jadi eh, ada yang harus kita klarifikasi, kita sanggah segera, tetapi ada juga yang memang kita harus membiarkan campur tangan Tuhan dan pembelaan Tuhan terjadi dalam pelayanan kita. Dan percayalah saudara, ketika saudara sungguh-sungguh menjaga kemurnian motif dalam pelayanan saudara, maka Tuhan akan membela saudara. Nah, pengalaman saya bagaimana saya didegradasi dari sebuah pelayanan dan seolah-olah terlihat kita terpuruk dalam kesalahan. Tapi Tuhan itu lebih mengetahui mana yang benar-benar sungguh-sungguh, mana yang tulus, dan mana yang memang bermain-main, ya, berimprovisasi dalam pelayanan. Banyak hamba-hamba Tuhan, ring satu saudara itu di sekitar saudara tidak semua murni mengiringi saudara, mendukung saudara. Tidak semua murni mengiringi dan menopang saudara. Tetapi ada orang-orang yang nanti berimprovisasi untuk kepentingan mereka, berimprovisasi untuk keuntungan mereka, bermanuver untuk hal-hal yang mereka butuhkan. Itu akan terjadi saudara, akan terjadi. Jadi jangan kaget ketika itu terjadi pada pelayanan yang saudara jalankan. Nah saudara, ini yang saya mau sampaikan kepada kita semua, sehingga mengingatkan kepada kita semua, anak-anak Tuhan, bahwa apa yang terjadi dialami oleh Yesus itu akan kita alami, tetapi apa yang kita alami itu jauh lebih ringan, ya, jauh lebih ringan. Dalam kapasitas dan kemampuan kita itu masih terukur, ya. Bahkan nanti sampai pada satu titik di mana saudara difitnah. Ada hal yang tidak saudara lakukan, saudara dituduh melakukannya. Ya, hanya mereka mendapatkan informasi yang belum valid kebenarannya, kemudian itu dibungkusi, diolah sedemikian rupa sehingga itu menjadi satu bahan di mana untuk mengangkat diri mereka di mata orang-orang yang mereka ajak bicara dan membuat mereka terpuaskan ataupun tujuan-tujuan mereka bisa tercapai lewat pembunuhan karakter, ya, pengkhianatan, fitnah dan lain-lain sebagainya. Itu akan terjadi saudara. Jadi jangan kaget saudara ketika saudara ada dalam sebuah titik seperti itu. Tapi ingat saudara, bagi setiap anak Tuhan yang sungguh-sungguh, Tuhan akan pakai dia terus. Dan Tuhan akan mengirimkan jiwa kepada dia, tidak akan pernah berhenti. Karena Tuhan tahu kedalaman hatinya. Petrus punya kesalahan, ya, dan karakternya juga ya seperti itu. Tetapi ketulusan hatinya, komitmennya, militannya, ya, kemudian bagaimana dia menghargai pemimpinnya, itu yang membuat Tuhan mendasarkan jemaat Tuhan di atas Petrus, di atas pelayanan yang Petrus bangun, ya. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Nah, itu janji Tuhan Yesus, nubuatan Tuhan Yesus kepada Petrus, dan itu terjadi saudara, terjadi. Sehingga saudara yang melayani pekerjaan Tuhan, ya, jangan kaget, jangan terlalu baper jika itu terjadi kepada saudara. Saudara percaya. Saya ajak kita baca dalam Yosua pasal 1, berkali-kali Tuhan katakan kepada Yosua, jangan khawatir, ya, jangan ragu-ragu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kuatkanlah hatimu, teguhkanlah hatimu, percaya Tuhan akan pimpin saudara. Ya, Tuhan akan menyertai saudara ketika saudara sungguh-sungguh. Walaupun saudara tidak mampu, tidak begitu hebat, tetapi Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk bisa memimpin apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan saudara. Nah, tetap semangat dan lihat mereka yang mengkhianati saudara, memfitnah saudara, membuli saudara, berusaha menjerumuskan saudara, berusaha menghancurkan saudara, bahkan keluarga saudara. Lihat mereka sebagai orang-orang yang kita harus kasihi. Tuhan berkata, kasihilah sampai kepada seterumu, doakan dia,
berkati dia. Jadi tetap kasih menjadi landasan. Dan buktikan kita tidak seperti mereka. Yesus ketika di tiang kayu salib, dia mengatakan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini harus menjadi bagian dari sikap kita, supaya orang lain dimenangkan. Mereka melihat kasih di dalam diri kita, melihat kasih Kristus di dalam diri kita, dan mereka dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih, tetap kuat terus dan jalankan misi Tuhan. Ini waktunya di mana banyak jiwa akan datang, banyak jiwa akan menyembah Tuhan, setiap lutut akan bertelut menyembah Tuhan. Ini masa-masa kita menuai jiwa-jiwa. Tapi saudara harus siap, mental saudara harus kuat. Ya, baper boleh, baperan jangan kalau menghadapi pengkhianatan, fitnah dan lain-lain. Ya, baper boleh, ya, tetapi baperan jangan, ya, baperan jangan. Ya, jangan lama-lama lah, kira-kira begitu. Dan kalau saat-saat itu saudara alami, ingat, Roh Kudus memberikan kekuatan buat saudara. Dia memberikan penghiburan dan dia selalu menyertai saudara. Percayalah, Tuhan menyediakan mahkota buat saudara semua yang sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.